Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah dengan NIM 30402300094. Di sini judul yang saya ambil ialah Keripik Terong Ungu Sehat. Judul ini dipilih karena secara langsung mencerminkan produk utama yang diangkat dalam inovasi usaha ini, yaitu olahan cemilan berbahan dasar terong ungu dalam bentuk keripik. Terong ungu dikenal sebagai sayuran yang kaya akan serat, antioksidan, dan nutrisi penting. Namun konsumsi masyarakat terhadapnya itu masih terbatas karena bentuk olahan itu kurang menarik atau kurang bervariatif, karena kebanyakan terong ungu ini dibuat untuk sayur dan tumis. Jarang ada yang suka karena tekstur dan bagian tengahnya terlalu lembek. Next, dengan adanya saya membuat usaha ini, saya berharap akan membantu yang pasti petani lokal. Yang kedua, saya ingin membuat generasi-generasi saya suka terhadap sayur. Karena sesuai riset saya, 20% dari anak muda zaman sekarang tidak menyukai sayur, tapi lebih menyukai bentuk cemilan. Makanya saya berinovasi untuk membuat produk ini untuk bisa membawa teman-teman saya atau adik saya, keluarga saya bisa makan sayur tanpa harus mereka takuti. Lalu dengan mengangkat terong ini juga menjadi produk cemilan yang renyah, praktis, dan juga sehat. Judul ini saya harapkan dapat menarik perhatian konsumen sekaligus menyampaikan nilai tambah dari produk yang akan saya buat dengan berdasarkan terong. Lalu selain itu, judul ini menggambarkan keunikan dan diferensiasi produk dibandingkan keripik lainnya di pasaran, serta mengangkat potensi bahan lokal sebagai bagian dari pengembangan kuliner fungsional dan inovatif. Adapun alasan-alasan lain yang saya ambil, yang pertama mungkin jelas karena saya ingin sesuatu yang menarik. Judul ini secara langsung menjelaskan produk utama, yaitu keripik yang terbuat dari terong ungu. Istilah yang tegas, spesifik, memungkinkan konsumen segera memahami apa yang ditawarkan. Lalu yang kedua, berbeda dari beberapa keripik-keripik yang lain. Mungkin ada beberapa sebelumnya yang pernah saya jumpai, itu ada keripik pare, terus ada juga keripik dari kacang, dan juga ada keripik dari timun. Nah, di sini juga saya ingin hadir membawa keripik terong ungu sehat. Berbeda dan jarang dijumpai. Keripik terong ungu tidak banyak dijumpai di pasaran karena belum beberapa yang mau untuk meluncurkan produk tersebut. Terus saya juga ingin menciptakan kesan yang istimewa, inovatif. Hal ini bisa menarik bagi konsumen yang ingin mencoba makanan baru dan sehat. Lalu saya juga ingin memiliki nilai lokal dengan frasa terong ungu, menunjukkan bahan yang berasal dari Indonesia yang mudah dikenali dan dekat dengan masyarakat. Ini sangat sesuai untuk membangun merek produk dari UMKM. Lalu saya juga ingin meningkatkan citra sehat. Warna ungu dikenal memiliki tingkat kandungan antioksidan yang tinggi. Lalu nama ini juga berkontribusi dalam menciptakan pandangan positif mengenai manfaat kesehatan produk tersebut. Adapun key factors beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama sudah pasti petani setempat yang menanam terong ungu, pemasok bahan dasar. Karena saya ingin mengembangkan terutama terong ungu ini untuk lebih disukai oleh generasi saya sendiri. Lalu ada usaha mikro kecil dan menengah yang memproduksi makanan. Terus ada juga pihak yang akan mendistribusikan makanan sehat. Lalu juga ada badan yang memberikan sertifikasi halal dan BPOM pastinya. Lalu juga ada beberapa situs belanja online atau marketplace, yaitu mungkin Shopee, Tokopedia, TikTok, dan lain-lain. Lalu juga saya ingin adanya pengaruh pekerja kreatif dalam bidang makanan sehat. Lalu ada kayak aktivitasnya, yang pertama ada budidaya dan pengadaan bahan baku. Ini fokus pada terong ungu yang berkualitas tinggi, yang tinggi antioksidan. Lalu adanya juga produksi keripik, itu juga meliputi pencucian, perajangan, penggorengan sehat, jadi itu minyaknya kita ganti, suhunya terus terkontrol, dan pengeringannya higienis. Terus juga ada inovasi varian rasa, mengembangkan rasa seperti mungkin balado, entah keju, dan lain-lain. Terus juga ada pengemasan dan label nutrisi, kemasan yang kedap udara, jelas menunjukkan manfaat kesehatan. Jadi itu menjaga vitamin, serat, non-MSG, dan bebas pengawet.
Ini contohnya saya print seperti ini contohnya. Lalu juga ada kontrol mutu dan penempatan sertifikasi. Pengujian laboratorium itu menyangkut terkait pengujian laboratorium, uji mutu antosianin, terus juga komplimen sertifikat pangan. Terus ada juga pemasaran dan edukasi kesehatan, yaitu meliputi promosi lewat media sosial, event-event kuliner sehat, edukasi gizi bagi mungkin beberapa pembawaan acara terkait edukasi gizi bagi keluarga atau apa. Terus juga ada penjualan dan distribusi, itu juga mencakup multi channel, banyak dari bagian online, marketplace, online sehat, hotel, catering, dan reseller lokal atau warung-warung lokal lainnya. Terus juga adanya monitoring dan layanan pelanggan, ini juga sistem yang memberikan feedback pelanggan, pengiriman antar, dan engagement digital. Lalu ada terkait value proportion, itu yang pertama snack sehat yang dibuat dari terang ungu, sedikit minyak dan kaya akan antioksidan. Yang kedua ada pilihan cemilan rendah kalori untuk program diet. Terus ada juga tanpa bahan pengawet dan pewarna sintetis. Terus ada sesuai bagi vegan dan vegetarian. Terus juga ada kemasan yang mudah dan pasti menarik. Lalu ada key resource-nya, pasti bahan utama. Yang pertama ada bahan utama, yaitu meliputi terang ungu yang berkualitas tinggi, kaya dengan antioksidan. Lalu yang kedua ada alat produksi, yaitu alat produksi tetap, mesin irisan, alat pengering, penggorengan, vakum untuk penyaring dan lain-lain. Terus juga yang ketiga itu ada tenaga kerja yang terampil. Yang pasti saya mengutamakan ibu-ibu rumah tangga yang ingin mencari penghasilan tambahan. Yang keempat ada desain kemasan dan merek. Ini mereknya, ini desain kemasannya. Lalu ada di sini saya tampilkan juga deh. Terus juga yang terakhir ada akses ke platform e-commerce dan media sosial. Lalu customer relationship-nya itu yang pertama ada tanggapan cepat melalui platform media sosial dan pasar online. Yang kedua ada program persediaan poin pembelian, potongan harga untuk pelanggan tetap pastinya. Yang ketiga ada pembelian informasi kepada pelanggan melalui konten mengenai nutrisi dan resep sehat lainnya. Yang terakhir ada layanan pelanggan yang bersahabat. Adapun customer segment itu menyangkut yang pertama pelanggan yang memperhatikan kesehatan dan hidup dengan cara sehat. Yang kedua ada individu yang tengah menjalani program diet atau berusaha menjaga berat badan tubuh. Yang ketiga ada orang tua yang mencari makanan ringan bergizi untuk anak-anak. Dan ini juga berharap orang tua yang memberikan kritik saya, dimana nanti saya berharap anak-anak yang nanti memakannya itu menyukai sayur. Itu menjadi awal mereka menyukai sayur. Lalu kelompok yang menjalani pola makan vegan dan vegetarian yang mereka tidak memakan daging-dagingan. Yang terakhir itu pasar untuk makanan ringan, sehat dan trendy. Adapun channelnya itu ada yang pertama penjualan melalui internet, Shopee, Tokped dan lain-lain yang tadi yang sudah saya sebutkan. Toko fisiknya mungkin saya akan memberikan di toko oleh-oleh atau makanan yang bergizi-bergizi. Terus ada mungkin saya akan memberikan di pameran kuliner atau makanan khas daerah. Terus juga ada saya ingin menawarkan produk di gerai organik atau kafe sehat atau mungkin di beberapa warung Madura. Lalu ada cost structure-nya, ada 4. Yang pertama ada akuisisi bahan mentah, terang ungu, minyak sehat, rempah-rempah dan lain-lain. Yang kedua ada pengeluaran untuk proses produksi, yaitu listrik, alat dan kemasan. Yang keempat ada upah pekerja. Terus yang terakhir ada biaya pengantaran. Revenue stream-nya itu juga ada penjualan langsung untuk produk keripik terang ungu. Terus juga ada paket kemasan untuk makanan ringan dan sehat, penjualan dalam jumlah besar kepada reseller atau toko yang menjual, pendapatan dari penjualan saat musim tertentu atau edisi khusus. Lalu yang terakhir ada promosi dan pemasaran. Kandungan dari keripik ungu ini teman-teman, ini sangat penting. Saya juga mencantumkan kandungannya itu ada di bagian sini. Saya cantumkan terkait kandungan dan khasiatnya. Yang pertama, mengandung antioksidan berlimpah, yaitu berkat adanya antioksidan dalam kulit terong ungu. Nah, terus yang kedua, memiliki serat pangan yang baik untuk sistem pencernaan. Yang ketiga, mengandung vitamin B dan C yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar daya tahan tubuh kita ini menjadi sehat dan kuat. Yang keempat, terdapat mineral seperti magnesium, kalsium dan mangan kalau nggak salah ya. Terus yang kelima, memiliki kalori yang rendah, itu juga ideal untuk cemilan saat diet, cocok ya. Terus yang keenam, yang pasti rendah lemak jika diolah dengan metode penggorengan yang sehat. Nah terus di sini ada proses yang akan saya sampaikan juga, proses pembuatannya. Yang pertama, iris terong ungu kecil-kecil tipis, yang pasti biar renyah. Terus masukkan ke dalam wadah yang berisi air hingga semua terong ini terendam. Lalu yang kedua, siapkan tepung yang akan digunakan. Nah, terus yang keempat, haluskan bawang putih, kencur, penyet bubuk serta butiran ketumbar. Diulek hingga halus, baru kelapa nanti diparut, lalu ambil santan, sisihkan, ambil santannya aja, terus disisihkan, terus habis itu siapkan bahan-bahan yang lainnya juga. Nah, terus yang pertama mungkin masukkan ke dalam wadah siapkan wadah, masukkan tepung beras, tepung tapioka dan tepung terigu. Lalu tambahkan daun jeruk yang udah ditipis-tipis serta bumbu halus yang tadi yang udah diulek. Habis itu dikolek-kolek apa bahasanya? Diaduk-aduk. Terus baru nanti dipecahkan telur, masukkan ke dalam si wadah itu, telurnya dikocok-kocok lagi. Terus habis itu tinggal terong-terong itu dimasukkan, goreng dengan api besar selama kurang lebih 3 menit. Nah, terus bila ada yang lengket, pisahkan dengan sendok. Jadi kalau misalkan kan kadang kalau digoreng itu bisa nempel-nempel gitu kan. Jadi kita pisahin pakai serokan biar nggak nempel-nempel banget, jadi nggak bergerombol. Nah, terus kalau misalkan bergerombol kita matikan kecil apinya. Nah, terus di posisi sedang ini di posisi api yang sedang, jika minyak sudah tidak ada suara atau tenang, maka angkat dan tiriskan. Nah, terus kalau udah ditirisin, udah rada
minyaknya udah turun, kita masukin lagi ke penggorengan yang kedua, yaitu Oke, saya goreng lagi biar lebih kriuknya bertahan lebih lama. Terus mungkin ada pun alat dan bahan baku. Di sini saya mau ngambil contoh skala besar, ya bukan besar banget, ini termasuk sedang. Skala untuk total pembuatan 5 kilo. Untuk bahan-bahannya dulu. Untuk alat ada wajan, serokan, penyaringan, 3 baskom, 2 centong aduk, 2 pisau, 1 talenan, 1 ulekan, dan 1 cobek. Ada 9. Terus ada bahan baku untuk skala 5 kg produksi, yaitu ada bahan utama yaitu 5 kg terong ungu. Terus bahan keringnya yaitu 1,5 gram tepung beras, 750 gram tepung tapioka, dan 500 gram tepung terigu, serta 5 saset kaldu bubuk masako. Bahan cair ada yang pertama ada 5 butir telur ayam, yang kedua ada 50 santan yang tadi kita gerus. Terus yang bumbu halus yang tadi ada 250 gram bawang putih, 50 gram kencur, 10 gram kunyit bubuk, 25 gram ketumbar, 75 gram kemiri, 50 gram garam, 20 lembar daun jeruk yang sudah dipotong tadi, serta yang terakhir ada 5 liter minyak goreng. Nah, total pembuatan skala awal itu 5 kg, kita bermodal awalkan 4.500. Nah, itu modal awalnya. Nah, konversi berat terong dari total keripik. Nah, ini yang saya buat. Saya akan munculkan di sini. Asumsi yang tetap sama ya. Yang pertama, penyusutan terong saat digoreng 70% hilang. Nah, sisa dari terong tersebut sisanya cuma 30% dari berat awal. Nah, terus yang kedua ada tambahan berat dari tepung dan bumbu, tapi tetap proporsional. Terus ya, dari 5 kg terong, hasil keripik dari terong saja itu 5.000 gram dikali 30% sama dengan 1.500 gram. Lalu tambahan dari bahan lain, tepung, bumbu, dan lain-lain itu kurang lebihnya 200 gram dikali 5 yaitu kira-kira 1.000 gram. Nah, total keripik yang dikemas 1.500 ditambah 1.000 sama dengan 2.500 gram. Nah, jika kemasan 500 gram, otomatis yang dihasilkan hanya 2.500. Tadi 2.500 dibagi 500 gram yang awal itu sekitar 5 bungkus. Nah, terus harga jual dan keuntungan hasil dari yang tadi kan 5 bungkus. Nah, terus itu kan total dari 5 bungkus, total dari 500 gram awal. Nah, modal atau bungkusnya tadi kan udah dihitung tadi top modal awal itu 204 500 kan. Nah, itu dibagi jadi 5. Nah, biasanya satunya itu dijual harusnya dalam satu kemasan kayak gini itu kita jual 40.900 itu kalau bisa. Nah, terus untuk kita dapat kalau kita pengen dapat untung, saya ngejualnya itu kan tadi kalau misalkan satu ini itu sekitar 40.900 kalau dihitung dari modal awal. Tapi kalau misalkan saya ingin mendapatkan untung, nah harga jual dan keuntungan hasil dari yang tadi yaitu 500 gram hasilnya itu kan tadi 5 bungkus ya. Nah, modal per bungkus itu modal dari semuanya tadi tuh 204.500. Nah, kalau misalkan dibagi 5 itu kan sekitar 40.900. Nah, jika saya mau menjual dan mendapatkan untung, saya akan menjual 55.000 per bungkus ini. Nah, total pemasukannya mungkin 55.000 dikali 5 itu saya bisa mendapatkan 275.000. Nah, keuntungannya dari total yang tadi 275.000 diambil 204.500 itu sama dengan 70.500. Jadi keuntungan per bungkus ini dari skala 5 kilo saya mendapatkan untung 70.500 untung bersih. Terus ada example packagingnya ini. Saya tampilkan di sini. Ya, ada 2. Ini saya buat menjadi ungu dan covernya ada coklat-coklatnya. Tapi ini lucu banget loh, guys. Ini saya contoh. Lucu kan? Terima kasih, bukan sah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan datang dari saya sendiri, kesempurnaan hanya datang milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.